Shalom Victorious People, jumpa lagi. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci, yaitu Alkitab. Ya, kita ambil dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Victorious People, kita tahu bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Ya, kita tahu perlayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di bumi pada saat itu. Dia mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan kerajaan Allah. Dan di situ dia akan banyak mengadakan mujizat demi mujizat, kebaikan dan belas kasihannya selalu ada dalam kehidupannya. Dan dia akan menolong orang-orang yang sakit yang meminta tolong kepadanya. Dan dia tidak menolak segala apa yang jemaat pada saat itu menginginkan kesembuhan atau menginginkan segala sesuatu yang dia inginkan. Ya, dalam masalah apapun, dia pasti menolong. Dan mereka dan juga Tuhan akan membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Dia datang untuk semua orang. Begitu juga dengan kita saat ini. Dia datang, dia hadir melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan dalam kehidupannya. Ya, kita harus mengikuti dia, apa yang dia perintahkan. Ya, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan. Kita harus rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita bisa bertindak hati-hati untuk menjaga setiap perkataan kita, perbuatan kita. Ya. Dan untuk yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Ya, kembali baca firman Tuhan. Kita harus bertindak hati-hati dalam apa yang kita lakukan, perbuat. Ya, kita selama di dunia ini memang tidak selamanya kita hidup benar karena kita masih hidup dalam daging. Daging itu lemah, roh itu kuat. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar dari firman Tuhan. Kita harus melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dia sebagai guru kita, bukankah kita muridnya? Kita harus belajar. Dan kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Dan kita harus menjaga sikap, tingkah laku, perbuatan kita, perkataan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, ya, kepada siapapun. Karena kita adalah senternya Tuhan Yesus Kristus. Kitalah tubuh Kristus. Kitalah bagian daripada Kristus itu sendiri. Dan orang akan melihat kita. Jikalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, nama Tuhan dipermalukan. Ya, kita menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat bagi mereka. Ya, kita harus menjaga nama baik. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan untuk yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Kita anak-anak Tuhan tidak luput dari kelakuan yang tidak baik. Mungkin saat kita melayani, saat kita bekerja, kita melakukan hal yang tidak baik. Ya, mungkin kita melakukan kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita kepada jalurnya Tuhan. Jangan kita harus menyadari bahwa kesalahan itu jangan kita lakukan. Kita harus cepat-cepat bertobat minta ampun kepadanya. Dan kita harus berjalan yang dengan baik dan benar. Sehingga kita boleh dimaafkan, diampuni oleh Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Ya, setelah itu kita harus memberikan contoh yang baik. Jangan kita menyimpang kanan ke kiri. Itulah yang ingin Tuhan katakan, yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Dan keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Ya, di dalam kehidupan kita. Ya, sebab dia rela mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dia mendidik kita melalui firman-Nya agar kita mau hidup dalam kebenarannya. Ada tugas yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus menjadi terang, menjadi garam. Dan menjadi kitapan yang terbuka dapat dibaca semua orang. Ya, dan kelak dia akan datang kedua kali. Dan kita akan berjumpa dengan dia. Dan hidup bersama-sama dengan di sorga, dengan Bapa di sorga. Dan ataupun dia sebelum datang, kita pun sudah dipanggil pulang. Dan kita akan bersama-sama dengan dia. Dan kita akan menerima mahkota kemuliaan. Itu tugas kita. Selama di dunia ini masih ada kesempatan, kita bisa melayani dia.
dengan berbuat baik, dengan menolong orang-orang sekeliling kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu perintah yang pertama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah perintahnya. Kita harus menjalankan amanat agung itu. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi terang Dia. Ya, kita tidak boleh hidup semaunya kita di dunia ini. Bukan secara otomatis. Kita sudah dilahir baru, kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus, dan kita berkehendak sesuka kita. Tidak otomatis. Kekudusan itu adalah pilihan. Bagaimana engkau menjaga kehidupan ini, menjaga nama yang baik itu, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Kita harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati. Karena selama di dunia ini, itulah penentunya. Kelak kita akan berjumpa Bapa di surga. Setelah kita pulang, dipanggil Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, kita masuk ke dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu memang datang untuk mendidik kami, memberkati kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami. Sehingga kami boleh, jika kami melakukan kesalahan dan dosa, kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami minta ampun, minta maaf. Dan kami percaya Engkau akan mengampuni dosa kesalahan kami. Dan biar Engkau juga mengarahkan kami untuk hidup dalam kekudusan. Jaga setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau kami tak mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan melakukan perkara-perkara besar yang jauh daripada Engkau sudah pernah lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.